Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan. Saya ingin menghabiskan sedikit riwayat tentang ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi, tentang bahaya daripada riya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih asyirkul khafi ayyakum ar-rajulu yusalli li makani rajul." Maukah kalian aku beritahu hal yang paling aku khawatirkan atas kalian di sisiku daripada bahayanya Al-Masih Ad-Dajjal, yaitu hal tersebut adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar. Contohnya seperti apa? Ayyakumar rajulu yusolli limakani rajul, yaitu seseorang berdiri untuk sholat karena tempat atau karena kedudukan seseorang, karena ada seseorang lain, sehingga sholatnya ini diperbaiki, diperbarui, tidak seperti yang pada umumnya dia melakukan sholat. Diperlama sholatnya, dibaca lebih indah sholatnya, ya. Itu ketika dia sedang sholat bersama orang lain atau dilihat oleh orang lain. Maka ini termasuk daripada hal yang riya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya nanti di hari kiamat, hendaklah dia ini melakukan amal soleh dan dia tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ya, ini termasuk daripada riya. Bahkan dalam surah Al-Ma'un dikatakan, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai daripada sholatnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak lalai dengan sholat kami lakukan sholat itu." Bukan seperti itu, yaitu ketika orang yuakhiruna shalah an awqatiha, ketika orang mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Jadi ketika menunda-nunda sholat inilah termasuk orang-orang yang dikatakan celaka dalam sholatnya. Orang melakukan sholat tapi dia celaka. Secara fikih sholat di waktunya itu sah. Tapi secara bagaimana adab kita kepada Allah, maka termasuk amalan yang paling utama adalah sholat ala waktiha. Ala itu artinya di atas, waktiha waktunya. Kalau dalam bahasa Inggris on time, on kan di atas. Jadi on time. Jadi di atas waktunya, hanya di awal waktunya. Kalau pada waktunya bisa kita sholat nanti di akhir waktu bisa. Tapi ini termasuk dalam kategori fawailul lil musallin. Baik. Pak Yoyo mana ya? Oh ya, biasanya di sini. Ya. Baik. Jadi sholat dibagus-bagusin, dibaik-baikin karena
ada orang lain. Padahal yang namanya sholat, kalau kita ingin sholatul lama, silahkan sholat itu kalau kita lakukan sendiri, munfarid, sholat sunnah, ya, itu silahkan diperlama. Tapi kalau sholat berjamaah, ini kita harus tahu kondisi makmum ini. Tapi jangan terlalu dipermudah juga, mentang-mentang ini sholat kalau berjamaah ini harus harus ringkas kemudian cepat, bukan seperti itu. Ya. Tapi harus tumak ninahnya harus dia dapatkan, kan. Jadi banyak orang yang memahami kalau sholat, meringankan sholat itu adalah mempercepat sholat, bukan seperti itu. Ya. Bahkan ada yang mengatakan, kami kalau sholat lama malah justru nggak khusyuk Ustaz. Nah ini. Wah, sholatnya malah dicepat katanya khusyuk seperti itu. Gimana dapat sholat cepat-cepat dia dapat khusyuk? Ini kan nggak mungkin seperti itu. Itu riwayat tentang bahayanya syirik khafi, syirik yang samar itu lebih bahaya daripada Masih Dajjal. Masih Dajjal nampak, ya, fitnahnya paling besar. Tapi kata Rasul, ini yang saya khawatirkan karena tidak semua umat Nabi ini bertemu dengan Dajjal. Ya kan? Sehingga syirik khafi ini bisa melanda siapapun. Ya. Bisa melanda siapapun. Nah. Baik. Kemudian riwayat yang lainnya dari Shaddad bin Aus, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Atakhawwafu ala ummati asyirka wa syahwatal khafiyah." Saya khawatir atas umatku, yaitu syirik atau syahwat yang samar, keinginan yang samar. Qultu, kata Syaddad, atusyriku ummatuka min ba'dika, apakah umatmu ini menyekutukan Allah, ya, artinya dalam beribadah setelah peninggalmu wahai Rasul? Qala na'am, iya. Kata Rasulullah, ama innahum la ya'buduna syamsan, tetapi ketahuilah mereka ini enggak menyembah matahari. Bukan berarti mereka menyekutukan Allah kemudian mereka menyembah matahari, wala qamaron, dan juga tidak menyembah rembulan, wala hajaron, juga tidak menyembah batu, wala wasanan, juga berhala. Bedanya di sini hajar ini lebih kepada sonam. Jadi perbedaan berhala ini, sonam ini untuk berhala yang terbuat dari batu. Karena zaman dulu ini ya memang peradaban manusia membuat patung ini dari batu kebanyakan. Tapi sekarang sudah ragam. Berhala ini ada yang terbuat dari kuningan, bahkan ada yang dilapis dengan emas. Nah, ini lebih canggih seperti itu. Sehingga ini namanya wathan. Jadi kalau wathan ini lebih umum. Jika sonam lebih kepada batu. Mereka enggak menyembah batu, enggak menyembah berhala. Walakin yura'unan nas bi amalihim, tetapi mereka riya kepada manusia, pingin dilihat amal perbuatan mereka. Bahkan sedekah ini lebih baiknya itu disembunyikan. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi kalau kalian ini menampakkan sedekah, fa ni'mahi, betapa indahnya, artinya betapa bagusnya sedekah ini ditampakkan supaya apa? Orang lain ini bisa terinspirasi oleh sedekah orang lain. Tuh lihat, dia aja bersedekah sekian. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Akan tetapi jika kau sembunyikannya dan kau berikan ini langsung kepada orang fakir, itu kan, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Ya, jadi disembunyikan identitas itu lebih baik. Ya, jadi orang ini pasti dalam hal ini rawan, ya, atau seseorang ini bersedekah kemudian diterangkan, itu memang rawan. Memang tergantung orangnya, bagaimana dia memanage hatinya. Jadi kalau dia bagus untuk memanage hatinya, maka insya Allah dia tidak akan muncul seperti itu. Astagfirullah, dia langsung istighfar kepada Allah kalaupun ada unsur riya. Kenapa? Riya itu tidak akan bermanfaat sekalipun bagi artinya Allah tidak akan memberikan pahala. Nanti di akhirat
Orang-orang yang riya ini dipanggil dengan panggilan salah satunya ini musyrik, ya musyrik wahai orang yang menyekutukan. Karena apa? Dia mengharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, wa ma syahwal khafiyah? Lalu kalau syirik yang khafi itu adalah riya, kalau yang syahwat yang samar itu apa ya Rasul? Syahwah khafiyah. Qala yusbihu ahaduhum shaiman, yaitu pagi harinya salah seorang di antara mereka ini puasa. Fata'ridu lahu syahwatun min syahawatihi fayatruku saumahu wa yuwaqi'u syahwatahu. Maka ada syahwat di antara syahwat-syahwatnya yang artinya menggoda orang tersebut, sehingga dia tinggalkan puasanya dan dia melakukan atau dia artinya mengikuti syahwatnya. Ada orang puasa tapi kemudian dia batalkan puasanya tanpa ada sebab-sebab yang jelas. Ya, seperti itu. Meskipun secara hukum ini boleh, puasa sunnah itu dibatalkan itu boleh. Berbeda dengan puasa wajib, dibatalkan kalau tanpa ada sebab ini. Itu kalau menurut mazhab Hambali ini bayar termasuk yang kafaroh, yang seperti itu. Tapi kalau jumhur cuma dapat apa, dia qadha seperti itu. Kalau dalam mazhab Hambali al-aklu wasyurbu amdan itu kafaroh, fa'alaihi kafaroh, seperti menjima istrinya dengan sengaja. Jadi nggak ada alasan dia pingsan atau apa, dia udah nggak berdaya, punya tenaga tapi dia sengaja seperti itu, ya itu tak boleh. Tapi kalau puasa sunnah memang boleh. Tapi kalau puasa terus seperti itu, maka dia termasuk orang yang terkena syahwatnya, karena ada keinginannya, dia ikuti hawa nafsunya, sehingga dia tidak melanjutkan puasanya. Faitruku saumah. Ya. Jadi puasa sunnah itu adalah puasa yang tidak perlu wajib niat di malam hari. Malam hari di sini adalah sebelum waktu subuh itu masih malam. Ini tidak perlu niat. Niatnya nanti pagi hari nggak masalah. Siang hari nggak masalah. Kalau memang dia belum makan, belum minum seperti itu, ya, belum melakukan aktivitas yang membatalkan puasa. Jadi dia boleh tanpa niat, itu niatnya nanti belakangan, esok harinya tak masalah. Dan membatalkan puasa sunnah pun juga tidak seperti puasa wajib itu. Karena puasa wajib ini bahaya. Ya. Puasa sunnah tak ada qadha, ya kan? Dia orang puasa sunnah batal, tidak ada qadha nih. Ya, meskipun ada ulama yang mengatakan ada beberapa puasa sunnah yang boleh diqadha. Salah satunya puasa 6 hari di bulan Syawal itu boleh diqadha sampai Dzulqa'dah ini. Ya, tapi kalau dipikir kok sampai qadha, ngapain lagi dia ini Syawal kan? Ngapain juga selama sebulan? Alasannya ternyata Ustadz karena masih banyak makanan halal bihalal, halal bihalal masih di mana-mana, belum ini kondangan. Ya, mau puasa besok kondangan, makan lagi, sehingga nggak puasa Syawalnya habis. Itu alasan yang tak dibenarkan kan, seperti itu. Karena apa? Menunda-nunda seperti itu habis. Ya. Nah, itu. Jadi puasa ini ada pendapat yang mengatakan membolehkan, tapi kalau mayoritas ya tidak membolehkan, harus ya sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya dia bulan Syawal. Ya, Dzulqa'dah nanti ada lagi puasa sunnah. Ini puasa termasuk bulan haram, ya kan? Bulan yang mulia, bulannya artinya bulan-bulan haram itu disuruh untuk memperbanyak puasa lagi. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga nanti Muharram. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an rabbihi, dari Tuhannya, artinya dari Allah, hadis qudsi. Ini hadis qudsi, annahu qala ana khairus syuraka, saya adalah sebaik-baik, artinya sekutu. Jadi artinya begini, ada makhluk yang dipersekutukan, sayalah yang terbaik karena saya adalah Tuhan yang benar nih, bukan mereka, makhlukku yang dijadikan Tuhan. Aku adalah yang terbaik di antara mereka. Kata Allah, faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'um min.
Maka barang siapa yang melakukan amalan yang ia menyekutukan di dalamnya, menyeret orang lain, artinya selain aku dalam amalannya itu, fa ana bari'um minhu, maka aku berlepas diri dari orang tersebut. Wa huwa lilladzi asyraka, yaitu bagi orang, itu berlaku bagi orang yang menyekutukan, yang dia sekutukan Allah dengan yang lainnya, maka Allah berlepas diri dari hal tersebut. Faman asyraka, dalam lafaz yang lain, faman asyraka, barang siapa yang menyekutukan bi denganku ahadan, yaitu orang lain selain diriku, kata Allah, fahuwa lahu kulluh, maka itu semua adalah miliknya yang ia persekutukan itu selain aku. Dia milik, saya enggak butuh, kata Allah. Tidak sah amalan ini ya kalau disekutukan selain Allah di dalam amal tersebut. Tentu hadis tentang masalah syirik khafi atau syirik asghar, ya, syirik asghar, syirik yang kecil, itu adalah maksudnya syirik khafi, syirik yang samar, ya. Khafi sama asghar ini nama lain dari riya, itu adalah syirik khafi, syirik yang samar, dan syirik asghar, syirik yang paling kecil. Seperti sebuah hadis Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikumu syirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang paling kecil, yaitu yakni ar-riya, yaitu riya. Ya mas sekalian rahimakumullah. Kemudian keutamaan dari ayat terakhir dari surat Al-Kahfi ini, ya sudah kita pernah bahas juga sebelumnya. Kita ingin merefresh ingatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laulam yunzal ala ummati illa khatimatu suratil kahfi lakafathum." Ini sebagai tambahan riwayat untuk kita, ya, bahan renungan kita. Seandainya semua Al-Quran itu tidak diturunkan kecuali akhir surat Al-Kahfi ini, yang terakhir surat Al-Kahfi ini, ya, kata Rasulullah, ya, lakafathum, sungguh ini cukup. Jadi seandainya surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain ini tidak diturunkan, seandainya saja, maka cukuplah akhir dari surat Kahfi ini bagi mereka. Artinya apa? Amal soleh dan ikhlas kepada Allah, udah itu di situ. Artinya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah ikhlas hanya kepada Allah. Itu cukup bagi mereka. Seperti tentang surat Al-Asr, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau seandainya orang mau memahami, mendalami surat Al-Asr ini, wal asri innal insana lafi khusrin, maka sungguh ini akan cukup bagi mereka. Artinya apa? Seakan-akan ini bukan berarti kita nggak butuh dengan surat yang lain, tidak. Akan tetapi di sini kalau seandainya ini dipahami betul-betul, ini satu surat ini dan satu ayat terakhir ini, maka sungguh ini cukup bagi mereka. Nasihat ini cukup bagi mereka. Ya. Makanya ada riwayat lain juga, ya kan, dari Imam Syafi'i itu, 1000 nasihat ini, satu kali contoh yang baik itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi ada satu percontohan, uswah yang baik, satu kali saja. Itu percontohan yang baik itu lebih baik daripada 1000 kata nasihat. Karena berapa banyak ada 1000 nasihat, banyak nasihat tapi orang tidak, ya artinya orang goble kayak gitu, dia nggak tergerak sama sekali. Tapi kalau satu contoh yang baik itu bagi orang itu bisa menjadi cukup, lebih mengena daripada 1000 kata nasihat. Kurang lebih seperti itu, ya. Ada hadis, ya, tentang keutamaan dari akhir surat Al-Kahfi ini. Bahwasanya yang tadi saya sebutkan tentang barang siapa yang memahaminya betul-betul, ya, tidak diturunkan surat yang lain, maka cukuplah bagi umatku ini adalah nasihat itu, ya. Tapi bukan berarti kita tidak butuh nasihat yang
yang lainnya. Yang surat yang lainnya tetap bahwasanya kita butuh yang lainnya ya. Karena kita dituntut untuk mempelajari Al-Qur'an ini, artinya supaya mentadaburi isi Al-Qur'an. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Al-Kahfi dan berikutnya adalah kita pada surat yang baru yaitu surat Maryam. Surat Maryam ya, Maryam yang dimaksud di sini adalah Maryam ibunda Nabiullah Isa alaihi salam. Isa bin Maryam dinisbatkan kepada ibunya bin Maryam karena beliau tidak mempunyai seorang ayah. Seperti itu. Surat Maryam ya, semua ini adalah sosok wanita yang suci ya, yang dipilih oleh Allah untuk mengandung seorang nabi artinya tanpa punya suami, seperti itu. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin, kata Allah. Jadi wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu ya, wa tahharaki dan mensucikan kamu, wastafaki dan memilih kamu ala nisa'il alamin dibandingkan wanita-wanita semuanya yang ada di alam semesta ini. Jadi dipilih oleh Allah. Ya. Surat Maryam ini adalah Maryam ini sosok wanita yang suci yang mulia. Kemudian tidak semua orang baik, wanita baik ini kemudian dijadikan nama surat. Ya. Yang jadi yang anehnya dari pemahaman orang-orang Syiah ini, kenapa kok Fatimah Az-Zahra itu tidak masuk menjadi nama surat, gitu kan? Ya seperti Nabi Musa ini nggak ada surat Musa, tapi Nabi Musa ini adalah nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran dibandingkan dengan Nabi yang lainnya. Jadi kalau kata orang Syiah, pemahaman Syiah, kenapa tidak ada surat Fatimah? Ada seorang penanya nanya kepada seorang ulama Syiah, gitu kan. Kenapa di Al-Quran tidak ada surat Fatimah? Ya, kan? Nah, karena dia mengakui Fatimah ini adalah salah satu istri, bukan lagi derajatnya itu adalah seperti istrinya Allah. Ini kata siapa? Kata orang Syiah. Sehingga istri itu harus disembunyikan. Istri itu harus dijaga marwahnya, kehormatannya, sehingga Allah tidak menampakkan Fatimah, sosok Fatimah ini di dalam Al-Quran, di dalam suratnya, seperti itu. Jadi harus dijaga. Kalau Maryam yang lainnya itu dijelaskan, disebutkan karena dia derajatnya tidak seperti Fatimah Az-Zahra, seperti itu. Itu keyakinan orang-orang Syiah. Ini disebutkan salah satu wanita mulia yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam. Surat Maryam ini Makkiyah, termasuk jenis surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Ayatnya ada 98 sama ayat, 98 ayat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, unzilat di Makkah suratu Kaf Ha Ya Ain Shad. Telah diturunkan di kota Makkah yaitu surat Kaf Ha Ya Ain Shad. Karena populer di masa sahabat itu adalah nama surat itu diambil dari ayat yang pertama. Yaitu nama surat itu lebih populer dengan ayat yang pertama, yaitu Kaf Ha Ya Ain Shad. Jadi ini termasuk al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang artinya tersendiri di dalam Al-Quranul Karim, yang cara membaca adalah dengan huruf tersebut. Biasanya ada tanda layar di atasnya, itu yang dibaca sesuai dengan hurufnya. Kemudian yang tidak ada tanda, kemudian ada tanda fathah berdiri atau tak ada, itu dibaca mat tabi'i. Makanya di sini ada
ada berapa huruf? Kaf, ha, ya, ain, shad ada 5 huruf. Itu kaf dibaca sesuai nama hurufnya kaf. Kaf panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Ini kalau dalam ilmu tajwid disebut sebagai hukum bacanya adalah mat, jenis mat lazim harfi musyabba. Jadi mat lazim wajib, panjangnya ini wajib, harfi karena dia bentuknya huruf, musyabba yang dikenyangkan. Jadi sampai pada 6 harokat. Jadi kaf, nah itu. Kemudian ha, ya, ain, shad. Dan berlaku juga hukum qalqalah karena shad itu diakhiri dengan huruf dal, shad itu qalqalah juga. Dan biasanya ini terkumpul yang panjangnya 4 lazim harfi musyabba ini dalam kata naqasa asalukum atau kam asal naqas. Naqasa asalukum ada 8 huruf. Ya. Kalau yang dibaca mat tabi'i itu ada 5, hayyun tahur, ha, ya, to, ha, ra. Tapi yang dibaca 6 harokat sesuai hurufnya nun, qaf, shad, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf dan mim. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas, semua ayat dari surat Maryam ini adalah Makkiyah. Dan begitu pula dikuatkan oleh pendapat Abdullah ibnu Zubair. Beliau berkata, nazalat suratu Maryam di Makkah. Telah turun surat Maryam di kota Makkah. Jadi kata Ibnu Zubair mengatakan surat Maryam. Tapi kalau menurut Ibnu Abbas surat kaf, ha, ya, ain, shad. Seperti itu. Kemudian dari Ummu Salamah ya, radhiyallahu ta'ala anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, annan Najasyi qala li Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Raja Najasyi, raja yang ada di Habasyah, yaitu namanya dia Raja Najasyi ya. Qala berkata kepada Ja'far bin Abi Thalib. Jadi waktu itu jemaah sekalian, pada akhir Rasulullah ini dakwah di kota Makkah secara sir ini adalah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Kemudian masuk tahun keempat, beliau itu dakwahnya sudah jahar. Dan dari dakwah jahar inilah muncul penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya di akhir tahun keempat kenabian ya, kemudian muncul di awal tahun 5, di permulaan tahun kelima kenabian, itu kemudian penyiksaan itu mulai bertambah lagi, sehingga Rasulullah berinisiasi, artinya mendapatkan perintah Allah untuk menghijrahkan itu kaum muslimin yang saat itu adalah yang pertama adalah ke Habasyah. Nanti ke Habasyah itu ada 2 kali ya. Yang pertama itu hanya beberapa sahabat saja, sekitar 12 laki-laki dan 4 perempuan. Itu yang laki-laki itu 12, salah satunya adalah sahabat dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan dengan istrinya waktu itu masih ada, yaitu putri Nabi yang bernama Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian berangkat 12 seorang laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian yang kedua ini ada sekitar kurang lebih 100 sahabat laki-laki dan perempuan. Itu adalah ini yang paling hijrah ke Habasyah yang kedua ini yang paling ya, artinya yang paling emosional juga. Jadi sebenarnya pada hijrah yang pertama ini dikejar ya, karena mereka hijrah itu pada malam hari, mengendap-endap, tidak diketahui oleh orang karena malam hari biasanya orang ini tidur. Tapi ternyata ada yang mencium ya,
mencium, kemudian ada yang mengetahui, dan disusul sampai ke mana, ke pelabuhan ya. Kemudian sampai di situ, tapi ternyata kaum muslimin sudah terlanjur, sudah naik kapal ya. Kemudian mendapatkan informasi bahwasanya katanya orang-orang Quraisy ini sudah banyak yang masuk Islam ya. Ternyata hanya sebagian saja, dan itu adalah tipu daya dari mereka supaya umat Islam ini mau pulang lagi. Sehingga ternyata sampai di sana mereka mendapat perlakuan yang lebih keras lagi. Kemudian terjadilah hijrah Habasyah yang kedua kalinya. Ya. Ini adalah salah satu kisah tentang nanti hijrah ke Raja Najasyi ke Ethiopia, Habasyah, yang mana rajanya ini terkenal dengan adil dan dia beragama Nasrani. Nanti pada akhirnya, akhir hayat Raja Najasyi ini, Raja Najasyi juga akhirnya masuk Islam. Ini beliau ini mendapatkan surat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada sekitar setelah pada perjanjian Hudaybiyah di Rasulullah awal tahun 7 Hijriah, itu beliau mengirimkan surat-surat ya kepada pemimpin-pemimpin saat itu. Salah satunya adalah Raja Najasyi. Itu ada dalam kisahnya ada 3 orang yang masuk Islam, salah satunya adalah Najasyi. Dan ketika beliau meninggal dunia, itu kemudian beliau disolatkan secara gaib oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ada di Madinah. Jadi ketika hijrah ke Habasyah ini, kemudian orang-orang Quraisy ya mengirimkan dutanya ya, seorang safiru Quraisy ya, artinya khatibnya orang Quraisy, dia dutanya orang Quraisy, yaitu waktu itu sahabat Amr bin As belum masuk Islam dan Abdullah bin Rabi'ah. Jadi Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Nah, setelah itu orang ini bernego, artinya menghadap kepada Raja Najasyi. Semua orang ini adalah artinya tunduk kepada Najasyi, kemudian mereka ini ruku sebagaimana rukuknya dalam sholat. Jadi ruku seperti itu sebagai tanda penghormatan, tetapi umat Islam ini yang hijrah ke sana mereka tidak ada yang ruku. Ya, kemudian ditanya sama Raja Najasyi, kenapa kalian ini tidak mau ruku, kan? Tidak mau memberikan salam hormat seperti itu? Maka dijawab bahwasanya kami tidaklah ruku dan sujud melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kisahnya. Kemudian Amr bin As ini adalah seorang dahiyatu Quraisy. Jadi orang yang bahasanya kalau kita itu orang yang punya banyak siasat. Jadi lidahnya itu lidah yang ampuh, bikin orang ini terpengaruh. Ini Amr bin As. Dan beliau ini tanah Afrika itu adalah ibaratnya jare wong Batang itu adalah sobonya. Dia adalah orangnya biasa keliling di situ. Sehingga Amr bin As nanti pada masa Umar Ibnul Khattab dia akan menjadi seorang gubernur di mana? Di Mesir. Bahkan di Mesir ada masjid namanya Amr bin As seperti itu. Ya kan? Jadi salah satu metode dakwah itu adalah mengirimkan dai-dai yang paham dengan kondisi masyarakat yang ada di situ. Nah, seperti itu. Kemudian Mu'adz bin Jabal dikirimkan ke Yaman. Yang mengirim surat kepada raja-raja pun juga mereka ini adalah orang-orang yang sudah hafal, tahu dengan medan di situ. Sahabat Dihyah Al-Kalbi mengirimkan surat kepada Heraklius. Jadi sudah disesuaikan mana orang yang paling pantas untuk mengemban misi ini. Nah, Amr bin As itu beliau itu dikirim oleh oleh Quraisy itu berdasarkan rapat yang ada di Darun Nadwah. Jadi ketika mendengar umat Islam ini sudah bergerak ke Habasyah, itu kemudian siapa orang yang mau melobi kepada Raja Najasyi untuk bisa mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi mereka punya misi supaya umat Islam ini dikembalikan ke Makkah dan supaya mereka tidak mendapatkan suaka oleh Raja Najasyi, tidak mendapatkan
pengayyoman seperti itu. Maka waktu itu Amr bin As ini masih muda. Ada yang lebih senior. Ada yang lebih senior. Saat itu ada yang mengatakan siapa ini yang lebih pantas. Nah, muncul nama Abu Jahal, nama yang lain. Jangan, ini kan biar aku yang menjaga kota Makkah segala macam. Kemudian sampai waktu itu ada seorang Quraisy yang belum masuk Islam juga, namanya Suhail bin Amru, tapi akhirnya nanti beliau masuk Islam setelah Fathu Makkah. Bagaimana dengan Suhail bin Amru? Jangan saya juga, ya seperti orang pada umumnya kalau rapat ojo aku dan lain sebagainya. Coba yang lainnya seperti itu. Maka saat itu muncullah nama Amr bin As yang waktu itu sebenarnya beliau ini waktu itu masih muda. Artinya bukan orang yang selalu ada di dalam Darun Nadwah untuk ikut memutuskan satu permasalahan. Artinya hak suaranya itu belum begitu kuat lah, bahasanya seperti itu. Tapi karena kecerdasan yang beliau miliki waktu itu, beliau waktu itu belum masuk Islam, maka dikirimlah yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Waktu itu belum masuk Islam dua-duanya. Pada akhirnya nanti masuk Islam. Maka dikirim mendapatkan misi. Artinya apa yang harus disampaikan kepada Raja Najasyi. Maka diungkapkan kepada Raja Najasyi bahwasanya sekelompok orang ini adalah orang yang asliku orang kami, tapi memecah persatuan kami, menyesatkan kami. Kemudian memisahkan anak dari orang tuanya, memisahkan suami dari istrinya ataupun sebaliknya. Jadi memutus hubungan silaturahim di antara kami. Karena mereka itu memeluk agama yang baru yang kami belum kenal agama itu. Ya. Dan mereka juga membawa agama yang tidak sama dengan agama kamu wahai raja, seperti itu. Karena orang tahu bahwasanya Raja Najasyi, orang-orang Kristen saat itu adalah mereka sudah trinitas seperti itu. Artinya ajarannya ini sudah melenceng dari itu. Ya. Ataupun kalau ajarannya itu mereka ini sama, tetapi mereka ini belum meyakini akan adanya Rasul. Padahal kata Rasul, tidak ada pun satu orang Yahudi dan Nasrani kemudian yang tidak membenarkan kerasulanku, maka dia adalah termasuk ahli neraka, kata Rasulullah. Ya, seperti itu. Jadi meskipun mengingkari kenabian Nabi saja, itu adalah termasuk orang yang bukan muslim seperti itu. Kalaupun dia ini orang yang tidak menyekutukan Allah, taruhlah seperti itu. Tapi kalau mengingkari akan kerasulan Nabi, maka dia bukan muslim, bukan orang yang mukmin, seperti itu. Dan sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, tentang Raja Najasyi ini disampaikan itu kepada Raja Najasyi oleh Amr bin As, bahwasanya mereka ingin supaya kaum muslimin ini dipulangkan ke Makkah. Ya. Kemudian saat itu Ja'far bin Abi Thalib, ya, kalau berdasarkan track recordnya itu sebenarnya kalah dengan siapa? Amr bin As. Untuk urusan ibaratnya ini seorang ahli, seorang lawyer gitu ya, ini lawyer yang masih jam terbangnya ini masih kurang lah gitu kan. Ibaratnya mau menghadap seorang yang lebih ahli dalam hal itu. Tapi dengan modalkan Ja'far bin Abi Thalib ini, yaitu permulaan dari surat Maryam tadi. Beliau hafal nih surat Maryam. Kebetulan surat Maryam ini turun sebelum kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Sehingga bisa disampaikan kepada Najasyi dan uskup-uskupnya yang ada di situ, ya, ada pembesar-pembesarnya. Jadi dibacakan surat awal dari surat Maryam. Ditanya, ya, Raja Najasyi artinya bertanya, apakah benar apa yang dikatakan oleh saudaramu ini? Dan Amr bin As ini sudah terkenal juga di Habasyah. Makanya yaitu ayahnya itu As bin Wa'il pun juga sudah terkenal. Sudah biasa ke Afrika itu. Ya, kamu Amr bin As, kata Raja Najasyi. Saya tahu ayahmu itu As bin Wa'il itu kan. Ya, As bin Wa'il ini juga mati belum beriman. Ya. Kamu Amru ya, Amru anaknya As itu, Amr bin As itu. Saya kenal ayahmu pun aku kenal baik, seperti itu. Jadi awal ketika
Amr bin As itu udah mendapatkan hati terlebih dahulu dibandingkan kaum muslimin. Karena apa? Lah inilah menjadi apa? Amr bin As ini semakin percaya diri, disampaikan dia itu adalah sekelompok orang yang ini memutuskan silaturahim dan lain sebagainya. Datang dengan agama yang baru yang tidak sama dengan ajaran kalian seperti itu. Maka Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslimin, benarkah apa yang dilakukan oleh saudaramu ini? Ya, maka sebenarnya kami adalah kaum yang yang hidup di mana yang kuat itu selalu menindas yang lemah, memakan riba, berzina, membunuh anak perempuan dan lain sebagainya. Sehingga kami ini suka makan riba, suka membunuh, ya, suka berbuat yang keji. Lalu datang seorang dari kami, yang orang dari kalangan yang baik-baik, dari keluarga baik-baik, mengaku sebagai nabi, yang kemudian mencerahkan kehidupan kami, supaya kami ini ya menyantuni anak yatim, kemudian untuk menyuruh kami untuk sholat, zakat, mengayomi yang lemah dan lain sebagainya. Maka saat itu adalah Raja Najasyi pun bertanya terlebih dahulu. Jadi tidak langsung memutuskan. Hal ma'aka mimma ja'a bihi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi syai'. Maksudnya apa? Apakah kamu punya sesuatu yang datangnya dari Allah yang diturunkan kepada laki-laki yang mengaku sebagai nabi di antara kamu itu? Ya. Maka Ja'far bin Abi Thalib menjawab, "Na'am, iya." Faqara alaihi sadran min kaf ha ya ain sad. Maka dibacakan kepadanya, kepada Raja Najasyi ini, permulaan dari surat Maryam ini sampai berakhirnya kisah daripada Maryam itu. Maka menangislah Raja Najasyi sampai basah jenggotnya, dan sampai uskup-uskupnya itu juga pada nangis semua seisi ruangan itu, dan sampai kitab-kitab mushaf mereka ini apa juga pada basah, karena mereka pada nangis. Insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surat Maryam ini pada kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.